Ayu, bagaimana jika suatu hari pertanyaan kita kepada negara dijawab bukan oleh petugas, melainkan oleh mesin? Jawabannya cepat, datanya akurat, dan tidak pernah lelah. Tapi muncul satu pertanyaan penting. Apakah pelayanan seperti itu akan terasa lebih baik atau justru terasa menjadi lebih jauh? Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode pertama mini seri ketiga ini, kita akan membahas awal dari perubahan besar dalam pelayanan publik. Ketika negara mulai menggunakan kecerdasan buatan AI. Kita buka dengan satu cerita, layanan yang cepat tetapi rasa yang berbeda. Bayangkan seorang warga membuka aplikasi layanan publik. Ia mengetik pertanyaan. Dalam hitungan detik, jawaban muncul dengan rapi dan lengkap. Tidak perlu antre, tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu menunggu jam kerja. Secara fungsi, ini terlihat ideal. Namun, setelah membaca jawabannya, warga itu berhenti sejenak. Jawabannya benar, tapi terasa dingin. Tidak ada ruang bertanya balik. Tidak ada nada empati. Pengalaman itu efisien, namun tidak sepenuhnya manusiawi. Disinilah dilema pelayanan publik berbasis AI mulai terasa. Apa sebenarnya AI dalam pelayanan publik? Sahabat Ayu, ketika kita berbicara tentang AI di pemerintahan, yang dimaksud bukan hanya robot atau teknologi canggih. AI dalam pelayanan publik bisa berupa chatbot layanan, sistem penyortiran berkas otomatis, analisis data untuk menentukan prioritas, hingga sistem rekomendasi kebijakan. AI bekerja dengan pola dan data. AI belajar dari masa lalu untuk memprediksi atau merespon masa kini. Namun penting untuk dipahami, AI tidak memiliki empati. AI hanya meniru keputusan yang pernah dibuat manusia. Karena itu AI selalu membawa nilai dan asumsi dari data dan desain yang diberikan kepadanya. Sekarang kita lihat dari sisi aparatur. Pak Rendra adalah ASN di unit layanan. Ketika sistem AI diperkenalkan, ada dua perasaan yang muncul bersamaan. Di satu sisi, pekerjaannya terbantu. Pertanyaan berulang dijawab sistem. Beban administrasi berkurang. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran. Kalau semua dijawab sistem, lalu peran kami apa? Pak Rendra sadar, AI bisa menggantikan tugas, tetapi belum tentu bisa menggantikan penilaian manusia. Disinilah perdebatan penting dimulai. AI sebagai alat bantu atau AI sebagai pengganti?
Sahabat Ayu, penggunaan AI dalam pelayanan publik bukan keputusan teknis semata. AI adalah keputusan kebijakan. Setiap pilihan AI menjawab pertanyaan, apa yang dianggap efisien, siapa yang diprioritaskan, dan siapa yang beresiko tertinggal. Jika AI dirancang hanya untuk kecepatan, maka nilai keadilan bisa terpinggirkan. Jika AI dirancang tanpa pengawasan manusia, maka kesalahan sistem bisa terasa mutlak dan tidak terbantahkan. Karena itu, AI dalam pelayanan publik harus diposisikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengambilan keputusan tunggal. Sekarang kita lihat apa yang tidak bisa digantikan AI. Ada hal-hal yang hingga hari ini tidak bisa digantikan mesin. Empati saat warga berada dalam kondisi sulit. Diskresi ketika aturan bertemu realitas. Dan tanggung jawab moral atas sebuah keputusan. Pelayanan publik tidak selalu hitam putih. Seringkali ia berada di wilayah abu-abu. Dan di wilayah inilah peran manusia menjadi sangat penting. AI bisa mempercepat proses, tapi manusia menjaga makna pelayanan. Sahabat Ayu, pertanyaan tentang AI bukan soal apakah kita siap secara teknologi. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah kita siap secara nilai dan etika. Karena ketika negara menggunakan AI, yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi, tetapi kepercayaan publik. Di episode berikutnya kita akan membahas dilema yang lebih tajam. Pelayanan yang cepat belum tentu pelayanan yang adil. Ketika algoritma mulai menentukan keputusan siapa yang diuntungkan dan siapa yang mungkin tertinggal. Saya Diah Natalisa dan ini adalah episode pertama dari mini-seri Masa Depan Pelayanan Publik, Teknologi, AI, dan Batas Kemanusiaan. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Ayu.